Shalom, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Selamat pagi, salam sukacita bagi kita semua. Kembali berjumpa dalam Renungan Pagi edisi Sabtu 12 April 2025. Bagaimana kabar kita semua? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sukacita. Mari berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai 18. Kita berdoa. Tuhan, pengasih dan penyayang, kami membawa diri sebagai hamba yang setia di hadapan-Mu untuk diberkati firman Tuhan. Seraya itu Tuhan, kami membawa diri dan hati kami untuk mendengarkan suara-Mu. Karena dengan suara Tuhanlah yang akan menuntun kami di dalam melaksanakan tanggung jawab dan pelayanan hari ini. Perkenankan kami Tuhan untuk berada dalam hadirat-Mu sekalipun kami berada dalam aktivitas kami sehari-hari. Roh Kudus, beri kami hikmat membaca, merenungkan firman Tuhan saat ini. Karena itu ya Bapa, bersabdalah kepada kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai 18. Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Ayat yang ke-10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus, yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, tema kita hari ini yang akan menuntun kita bersama-sama dalam menjalani kehidupan, Yesus membebaskan dari perhambaan. Yesus membebaskan dari perhambaan. Di dalam bahasa Toraya,
puang Yesu melendokan diomai kakaunanan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip perhambaan merujuk pada keadaan di mana manusia kehilangan kebebasannya karena terikat pada sesuatu, baik secara fisik maupun non-fisik. Dalam dunia modern, perhambaan tidak lagi terlihat dalam bentuk rantai dan paksaan fisik, tetapi hadir dalam bentuk kebergantungan terhadap materi, status, atau nilai-nilai tertentu. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar bebas atau justru masih menghambakan diri pada sesuatu? Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Kristus telah membebaskan kita dari perhambaan dosa dan ketakutan akan maut. Ibrani pasal 2 ayat 15 mengatakan, Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan, oleh karena takutnya kepada maut. Melalui kematiannya, Kristus mematahkan kuasa iblis yang menguasai maut, supaya oleh kematiannya, Ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Ibrani pasal 2 ayat 14. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kematian Kristus memberikan kebebasan sejati kepada kita, menjadikan kita bukan lagi hamba dosa, melainkan hamba Kristus. Mengapa Kristus mau membebaskan kita? Jawabannya sederhana namun mendalam, karena kasih-Nya kepada kita. Dalam Ibrani pasal 2 ayat 16 tertulis bahwa Kristus lebih memilih untuk mengasihi keturunan Abraham daripada para malaikat. Kasih ini mendorongnya untuk memberikan dirinya agar kita benar-benar merdeka dari kuasa dosa dan maut. Sebagai orang-orang yang telah dibebaskan, kita dipanggil untuk tidak lagi mengikatkan diri pada apapun selain Kristus. Kita tidak lagi menjadi hamba uang, kekuasaan, atau hawa nafsu, tetapi hamba Kristus yang hidup dalam anugerah-Nya. Kebebasan sejati adalah ketika kita sepenuhnya tunduk kepada Dia yang telah membebaskan kita. Sebagai hamba Kristus, kita hidup bukan karena kemampuan kita, tetapi oleh belas kasih-Nya yang mengalir tanpa batas. Mari, tinggalkan perhambaan duniawi dan jalani hidup dalam kebebasan dan kasih yang hanya ditemukan di dalam Kristus. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu, atas kehidupan, kondisi yang kami alami. Kami percaya ada Tuhan bersama kami. Lebih khusus, di dalam kami memahami akan firman Tuhan, merenungkan, dan kami berkomitmen untuk menjalani kehidupan hari ini dan hari-hari yang akan datang sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Ya Tuhan, jadikan kami sebagai hamba-hamba yang setia, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan melalui firman Tuhan, lebih khusus yang kami baca pada hari ini. Ya Tuhan, di dalam memulai akan seluruh aktivitas dari pagi hingga malam, di dalam sepanjang hidup kami hari ini, kami mengandalkan kuasa Tuhan. Kami mohon Roh Kudus terus-menerus menuntun kami,
memberikan kekuatan kepada kami, menjauhkan dari segala mara bahaya, dan selalu memberikan berkat-berkat yang kami butuhkan cukup untuk hari ini. Mohon hikmat dan kebijaksanaan-Mu ya Tuhan. Semoga kami dapat melaksanakan tanggung jawab dan pelayanan sesuai dengan hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ya Bapa, perlengkapi kiranya kami dengan buah-buah Roh Kudus Tuhan, agar cara berpikir kami, cara berkata-kata kami, dan cara bertindak kami benar-benar dapat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi Bapa dan Ibu saudara-saudara kami. Jika ada dalam kelemahan tubuh, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Jadilah kiranya dokter yang tak terlihat bagi kami, tetapi memberikan kuasa-Mu ya Allah, untuk menjamah mereka yang dalam kelemahan tubuh, agar bersama-sama kami dapat menikmati hidup sepanjang hari ini dan sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa bagi anak-anak kami Tuhan yang menuntut ilmu mulai dari bangku TK, PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Kiranya Tuhan berkenan memberkati anak-anak kekasih kami agar mereka mencapai cita-cita mereka dengan baik. Anak-anak kami Tuhan yang sudah melalui akan ujian dan akan menunggu pengumuman dan meneruskan perkuliahan di fakultas yang mereka sudah rencanakan, kiranya Tuhan berkati agar cita-cita anak-anak kekasih kami ini dapat tercapai dengan baik oleh karena perkenanan Tuhan. Juga anak-anak kami Tuhan yang akan bersiap-siap mempersiapkan diri untuk menemui atau menghadapi akan ujian yang akan dilaksanakan pada hari-hari yang akan datang. Tuhan kiranya perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, memampukan mereka berpikir dan menjawab soal-soal, sekiranya mereka mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Kami juga berdoa bagi anak-anak kekasih kami, saudara-saudara kami, Bapak dan Ibu yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan juga memberkati, menunjukkan akan tanggung jawab yang sesuai dengan skill, talenta yang Tuhan sudah anugerahkan bagi mereka. Juga kami berdoa bagi keluarga-keluarga, lebih khusus kami di Jemaat Lahairoi yang masih berada di kampung dan akan merencanakan kembali ke Balikpapan. Tuhan kiranya memberkati dalam perjalanan, semoga tiba dengan selamat di tempat kami bersama-sama di kota Balikpapan. Ya Bapa di sorga, juga kami berdoa bersama-sama dengan Bapak Ibu yang sedang dalam keadaan berduka cita. Kiranya Tuhan menghiburkan, kami saling mendukung di dalam doa-doa kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhanlah penghibur kami yang sejati. Ya Allah Bapa di sorga, kami akan memulai aktivitas kami hari ini, pagi ini, ke dalam tangan-Mu kami berserah. Kiranya dalam perjalanan menuju tempat kami masing-masing untuk menjalankan tugas tanggung jawab, Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, godaan, serta pencobaan. Semoga kami boleh tiba di sana dengan selamat. Bagi Bapak, Ibu, keluarga, anak-anak kekasih kami yang akan masih tinggal dalam rumah masing-masing, Tuhan juga berkati agar dapat menjalankan tanggung jawab seturut dengan kehendak Tuhan. Ajar kami hari ini, bahkan sepanjang hidup kami Bapa, untuk selalu bersyukur kepadamu di dalam kami menerima berkat
yang asalnya daripada Tuhan dalam berbagai macam bentuk. Ini doa syukur kami Tuhan, ampuni kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga, serta memohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Tuhan mengutus kita menjadi hamba-Nya, menjadi berkat bagi sesama dalam menjalankan hidup yang benar hari ini dan hari-hari yang akan datang. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini dari Jemaat Lahairoi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian Toraya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.